Selamat datang di channel kami, jangan lupa like dan subscribe channel di bawah ini. Bab 1421. Siapa nama guru? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Su Qing, bagaimana? Bukankah namanya terdengar bagus? Li Feifan berkata sambil tersenyum. Ini sangat bagus. Stephen Lin mengangguk. Tuan adalah wanita yang aneh. Jika dia tidak menikahi Tuan lebih awal, akan ada legenda tentang dia di seluruh kerajaan naga. Kata Li Feifan. Apakah itu dibesar-besarkan? Stephen Lin bertanya dengan ragu. Ini sama sekali tidak berlebihan. Izinkan saya memberitahu Anda, Tuan Nyonya bukanlah orang yang memutus aliran air. Dia mempelajari telapak tangan pemecah air setelah dia menikah dengan Tuan. Coba tebak apa yang terjadi. Butuh 3 atau 2 tahun lagi untuk menguasai telapak pemecah air. Nyonya mempelajarinya dalam 3 hari, menguasainya dalam 1 bulan, dan kemudian mengalahkan guru dengan Duan Sui Zhang. Kata Li Feifan. Benarkah? Stephen Lin bertanya dengan ngeri. Dia belum pernah mempelajari Broken Water Palm, tetapi dia dapat menilai sesuatu dari demonstrasi Li Feifan sebelumnya, yaitu Broken Water Palm membutuhkan kekuatan dan keterampilan kekuatan yang sangat kuat, dan gerakan semacam ini dapat dipelajari dalam 3 hari, kecuali jika Anda seorang super kuasai dirimu sendiri, seperti Stephen Lin sendiri, jika tidak, itu sama sekali tidak mungkin. Mungkinkah Su Qing ini benar-benar ahli super ketika dia berusia 20-an? Apakah saya masih berbohong kepada Anda? Anda tidak tahu seberapa besar sensasi yang ditimbulkan oleh istri guru ketika dia muncul di dunia seni bela diri kota Sanfo kami. Banyak master seni bela diri terkenal ingin menerima istri guru sebagai magang, tetapi guru tertegun menemukannya pada saat itu. Guru terkenal, hei, ini adalah penampilan cinta yang paling indah. Tidak peduli seberapa besar godaan dunia luar, pilih satu orang untuk mati, tidak ada penyesalan. Sampai sekarang, guru masih mempertahankan kebiasaan berlatih seni bela diri dengan guru setiap hari. Saya belum bosan selama 10 tahun, kata Li Feifan dengan emosi. Kamu baru berusia 20-an, bagaimana kamu tahu dengan jelas apa yang terjadi lebih dari 20 tahun yang lalu? Stephen Lin bertanya. Saat itu, saya bukan kakak laki-laki, dan ada banyak murid guru di atas saya. Mereka mengikuti guru sangat awal, dan mereka memberitahu saya hal-hal ini, kata Li Feifan. Jadi begitu. Stephen Lin mengangguk, lalu berkata, karena istri kita sangat kuat, mengapa orang-orang dari Running Bull Hall berani datang dan memprovokasi saya? Bukankah ini mencari kematian? Guru kami sangat baik, tetapi Bull Running Hall orang-orang di sini juga tidak buruk. Kurator mereka disebut Li Chen, dijuluki Big Black Bull, yang secara fisik kuat. Dia awalnya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat raja bela diri, tetapi baru-baru ini kekuatannya telah meningkat tajam. Dengan dukungan kurator dan master, orang-orang di Running Bull Hall secara alami tidak akan takut pada kita. Hei, ngomong-ngomong tentang ini, saudara junior, sebaiknya kamu tidak keluar sebentar, bahkan jika kamu ingin keluar, kamu harus tetap bersamaku bersama, agar tidak menjadi tangan hitam oleh orang-orang di Bull Running Hall, kata Li Feifan. Tangani. Stephen Lin mengerutkan kening pada Li Fanfan dan bertanya, mereka semua diusir oleh guru, beraninya mereka melakukannya. Setelah meninggalkan aula seni bela diri kita, mereka tidak akan takut lagi pada guru, jadi mengapa mereka berani melakukan hal-hal jahat? Izinkan saya memberitahu Anda, alasan mengapa sekte kami tidak dapat menerima siapapun dalam 3 bulan terakhir. Adalah karena orang-orang di Running Bull Gym selalu melakukan hal-hal jahat. Beberapa orang yang bergabung dengan sekolah kami untuk berlatih seni bela diri menghadapi ancaman dan godaan dari balai banteng setelah meninggalkan kami. Li Feifan menghela nafas. Mereka telah menggertakmu seperti ini, jadi mengapa guru tidak datang untuk meminta penjelasan dari mereka? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Ketika mereka melakukan hal-hal ini, mereka melakukannya secara diam-diam. Kami masih belum memiliki cukup bukti untuk membuktikan bahwa mereka melakukan hal-hal ini. Jika Anda datang ke pintu dengan gegabah, Anda tidak akan mendapatkan penjelasan, dan Anda mungkin akan digigit kembali oleh pihak lain.
Guru berarti ya, cepatlah merekrut murid untuk mencegah kita dikeluarkan dari sini selama pemeriksaan dalam seminggu kemudian. Mari kita tahan dengan hal-hal lain untuk saat ini, tetapi mereka terlalu jauh dalam masalah hari ini, jadi guru mengambil tindakan untuk memberi pelajaran itu. Miu Wu, kata Li Feifan. Sekte kita benar-benar bernasib buruk, tetapi jika Aula Banteng berjalan melakukan ini, apakah tidak akan ada sekte lain yang tidak tahan? Misalnya, beberapa sekte yang berteman baik dengan sekte kita, kata Stephen Lin. Di masa lalu, ada beberapa orang yang berteman baik dengan kami, tetapi kemudian sekte-sekte ini meluncurkan jenis jus yang Anda sebutkan. Guru tidak dapat memahaminya, jadi kami bertengkar hebat dengan mereka. Akibatnya, kami terputus dan diisolasi oleh sekte lain. Ya, beberapa sekte yang tidak mau meluncurkan jus buah seperti kami, telah pindah dari jalan budaya wushu 1 atau 2 bulan sebelumnya karena kekuatan yang tidak mencukupi, dan tidak memiliki cara untuk memberi kami apapun. Dukungan. Kami sekarang satu-satunya masih di jalan Wenhua, dan masih bersikeras tidak menggunakan jus. Li Feifan berkata dengan serius. Mendengar bahwa Li Feifan mengangkat jus, Stephen Lin sangat gembira dan berkata, "Kapan jus masuk? Jusnya menyebar begitu banyak, apakah atasan tidak peduli?" Stephen Lin bertanya, "Sudahlah, tapi apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Jus ini telah diubah. Sulit bagi petinggi untuk mengendalikannya, dan tidak apa-apa bahkan jika kamu ketahuan, karena sasana seni bela diri ini tidak menjual jus, mereka jual saja pelajaran. Dan kemudian hal-hal ini dilampirkan, dan jika Anda benar-benar tertangkap, itu hanya kepemilikan jus secara ilegal. Kepemilikan ilegal dan perdagangan adalah dua konsep yang berbeda. Jika Anda menjualnya, Anda harus ditahan. Siapa yang memberi jus seni bela diri ini?" Stephen Lin bertanya. "Aku tidak tahu tentang itu. Lagi pula, kami tidak menjual barang itu di sini. Dikatakan bahwa ada berbagai sekte di jalan Wenhua, dan tidak ada yang tahu siapa yang memberi mereka jus," kata Li Feifan. "Bagaimana ini mungkin? Begitu banyak sasana seni bela diri menggunakan jus, bagaimana mungkin mereka tidak tahu siapa yang memberi mereka jus," kata Stephen Lin dengan cemberut. "Kamu tidak mengerti ini. Meskipun semua sasana seni bela diri menggunakan jus, mereka benar-benar tidak tahu siapa yang memasok jus. Mereka bertanggung jawab untuk menjual pelajaran pada hari kerja. Ketika seseorang membeli kursus, mereka akan mengirimkan berita kirim melalui beberapa saluran, dan kemudian pihak lain akan meminta mereka pergi ke tempat tertentu untuk mengambil barang, dan seni bela diri hanya perlu pergi ke tempat yang ditentukan untuk mengambil barang, dan kedua belah pihak tidak pernah bertemu," kata Li Feifan. "Ini sangat rahasia," Stephen Lin berkata dengan heran. "Tentu saja, meskipun jusnya telah dibuat semi-publik di sini, siapa bos di balik jus itu masih menjadi misteri. Saudara Ye, jangan menanyakan masalah ini, jika Anda menanyakan sesuatu, Anda seharusnya tidak mengetahuinya. Bahkan tuan dan para tetuanya tidak bisa menjagamu." Li Feifan mendesak dengan serius. "Saya mengerti." Stephen Lin mengangguk. Bab 1422. "Oke, jangan bicarakan ini. Karena kamu sudah mendaftar sebagai pemula, ayo pergi ke tempat kita tinggal dulu. Sebagai murid langsung, kamu bisa tinggal di sasana bela diri kami dan menerima pengajaran pribadi dari master. Jika istri sedang dalam suasana hati yang baik kadang-kadang, saya akan membimbing Anda. Ingat, di gym seni bela diri kami, kata-kata master adalah segalanya dan kata-kata istri di atas segalanya," kata Li Feifan. Ya, Stephen Lin mengangguk berulang kali. Setelah itu, Li Feifan membawa Stephen Lin ke jalan samping dan langsung pergi ke lantai bawah gedung 3 lantai. Bangunan kecil ini kuno dan terlihat sangat bagus. "Masuk dan cari kamar sendiri, lagi pula, tidak ada orang di kamar ini," kata Li Feifan. "Apakah kamu benar-benar satu-satunya yang tersisa?" Stephen Lin bertanya. Li Feifan mengangguk, wajahnya menjadi gelap. Stephen Lin tidak bertanya lagi, masuk ke gedung kecil, dan akhirnya memilih kamar di lantai 3 dengan pemandangan dan cahaya terbaik. "Kamu akan memilih, ini adalah kamar mantan kakak laki-laki kita," kata Li Feifan sambil tersenyum. "Di mana kamu tinggal?" Stephen Lin bertanya. "Aku di lantai 2, kata Li Feifan. "Mengapa kamu tidak pindah ke lantai 3?
Setiap kamar di lantai 3 lebih baik daripada lantai 2, kan? Kata Stephen Lin. Sebaiknya aku melupakannya. Ini dulunya adalah kamar kakak laki-lakiku. Jika aku datang untuk tinggal di dalamnya, aku akan merasa canggung. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan barang bawaanmu? Aku tidak melihatnya pagi ini. Kata Li Feifan. Ada di hotel, aku akan mengambilnya sekarang, kata Stephen Lin. Aku akan pergi denganmu, kata Li Feifan. Stephen Lin mengangguk, turun bersama Li Feifan, dan berjalan keluar dari aula seni bela diri. Sudah banyak orang di jalan di luar aula seni bela diri. Ini adalah jalan budaya seni bela diri, yang merupakan pertunjukan budaya seni bela diri di kota Sanfo. Orang asing juga akan datang ke sini. Li Feifan ingin memimpin mobil, tetapi dihentikan oleh Stephen Lin. Jalannya agak jauh, ayo naik taksi, kata Stephen Lin. Seberapa jauh? Aku akan membawamu ke sana dan mengambil jalan pintas. Ini pasti tidak lebih lambat daripada naik taksi, kata Li Feifan. Ayo naik taksi, tidak kekurangan uang, kata Stephen Lin. Kakak Ye, aku harus memberitahumu tentang ini. Kamu masih harus mengeluarkan uang dalam jumlah sedang. Jika tidak, ketika kamu kehabisan uang, kamu akan tahu apa artinya menjadi 1 sen yang mengalahkan seorang pahlawan. Ayo pergi, masuk mobil. Petik 2 tanda seru petik 2. Kata Li Feifan sambil membuka kunci sepeda bersama. Oke. Stephen Lin tersenyum tak berdaya, dia tidak menyangka Li Feifan akan mencari seperti ini. Apakah kamu tahu di mana hotel itu? Li Feifan bertanya. Jalan Baokuan, kata Stephen Lin. Itu tidak jauh, ayo pergi. Li Feifan mengangkat kakinya dan menendang keras, membawa Stephen Lin dan bergegas keluar. Bab 1423. Kakak Niu, pria itu sudah keluar, tapi Li Fanfan mengikutinya. Di gang kecil di sebelah gerbang Duo Shuiliu, seorang pria memegang ponsel dan berkata sambil melihat Stephen Lin pergi. Li Fanfan memiliki sedikit otak. Karena Li Fanfan mengikutinya, mari lupakan saja dan tunggu guru membuat pengaturan. Suara Niu Wu datang dari ujung telepon. Ya, pada saat ini, di atas sepeda yang melaju kencang. Stephen Lin dengan santai melirik ke belakang. Sosok seorang pria yang berdiri di pintu masuk gang melintas. Stephen Lin sedikit tersenyum, dan berkata kepada Li Feifan, Kakak Li, apakah kami menyediakan makanan untuk sekte kami? Petik 2. Bao, kamu bisa pergi berbelanja denganku nanti. Makanan harian dibuat oleh istriku, dan rasanya pasti tidak lebih buruk dari restoran besar. Kata Li Feifan. Kamu masih membeli makanannya? Stephen Lin bertanya dengan heran. Ya, tapi aku tidak harus segera membelinya, kata Li Feifan sambil tersenyum. Apa? Seseorang mengirimkannya? Stephen Lin bertanya. Bagaimana mungkin? Seberapa mahal memberi seseorang hadiah? Apa yang kamu lakukan dengan uang yang tidak adil itu? Li Feifan menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa kamu tidak membelinya? Stephen Lin bertanya. Karena setelah kamu mulai, pekerjaan membeli sayuran akan diserahkan kepadamu. Lagi pula, kamu akan menjadi junior termuda saat itu, Li Feifan tertawa. Begitulah. Stephen Lin tiba-tiba menyadari. Hanya bercanda denganmu, haha, berbelanja bahan makanan adalah pekerjaan teknis, dan kebanyakan orang tidak membelinya hanya dengan mengatakannya, kata Li Feifan. Stephen Lin tersenyum dan berkata, kalau begitu aku akan pergi berbelanja denganmu. Mendengar kata-kata Stephen Lin, tubuh Li Feifan sedikit gemetar. Oke, baiklah. Li Feifan mengangguk. Tidak lama kemudian, Li Feifan mengantar Stephen Lin ke hotel tempat tinggal Stephen Lin sebelumnya. Setelah Stephen Lin naik ke atas untuk mengambil barang bawaannya, dia mengikuti Li Feifan kembali ke aula seni bela diri. Masih ada waktu di pagi hari, jadi saya akan memberi Anda beberapa tes kinerja sederhana untuk melihat bagaimana keadaan Anda, dan kemudian guru akan mengatur agar Anda belajar. Kata Li Feifan. Baik, Stephen Lin mengangguk, dan kemudian di bawah pengaturan Li Feifan, dia melakukan tes kebugaran fisik seperti lari cepat, melompat maju mundur, dan jongkok. Meski Stephen Lin sengaja menyembunyikannya, Li Feifan masih sangat terkejut dengan hasil tes kebugaran fisik Stephen Lin. Kebugaran fisikmu hampir sama baiknya dengan seseorang yang telah berlatih seni bela diri selama beberapa tahun. Apakah kamu belum pernah berlatih seni bela diri sebelumnya?
Li Feifan bertanya dengan heran. Saya belum pernah berlatih sebelumnya, tapi saya suka pergi ke gym, dan saya bisa berolahraga di gym saat tidak ada pekerjaan. Kata Stephen Lin. Tidak heran, tapi kebugaran fisikmu benar-benar terbaik di gym. Lumayan, sangat bagus. Dengan tubuhmu, kecepatan mempelajari telapak tangan Duan Sui pasti sangat cepat. Li Feifan berkata dengan puas. Kakak Li, apakah kita melupakan sesuatu? Kata Stephen Lin. Lupa apa? Apakah ada sesuatu? Li Feifan bertanya dengan curiga. Hidangan. Sepertinya aku lupa membelinya, kata Stephen Lin. Aku pergi. Benar, ayo pergi dan beli sayuran. Li Feifan berlari ke arah Ang Wei sambil berbicara. Stephen Lin buru-buru mengikuti, dan keduanya bergegas ke pasar sayur terdekat bersama. Terlihat Li Feifan memang orang yang pandai membeli sayur. Ia berkeliling di antara berbagai warung sayur, membandingkan harga tiap warung, dan setelah menemukan target, ia melakukan tawar-menawar dengan pemilik warung selama beberapa putaran. Pemilik warung hampir kabur, dia membeli piring yang dia inginkan dengan harga murah, dan juga mengambil sedikit bawang merah dan bawang putih. Izinkan saya memberitahu Anda, jangan berpikir saya peduli dengan orang, pedulikan saja seperti ini. Setelah sebulan, saya dapat menghemat hampir 1.000 yuan, dan saya tidak pernah menghabiskan uang untuk bawang merah atau bawang putih. Li Feifan berpuas diri sementara mengendarai Said dengan bangga. Sekte kami, apakah benar-benar seburuk itu? Tanya Stephen Lin. Kulit Li Feifan sedikit berubah, dan dia berkata, bagaimana mungkin menjadi miskin? Anda tahu, saya mentraktir Anda makan malam hari ini, dan harganya beberapa ratus dolar untuk makan. Ini bukan masalah menjadi miskin, tapi cara hidup. Saya tidak mengedipkan mata pada jumlah uang, tetapi untuk hal-hal seperti belanja bahan makanan, saya masih harus berkeliling. Bos-bos ini lebih baik dari yang lain, dan nama mereka semuanya salah. Anda pikir saya menghasilkan uang, tetapi sebenarnya itu bukan kehilangan uang. Oh, Stephen Lin mengangguk. Tidak lama kemudian, Li Feifan membawa Stephen Lin kembali ke sasana bela diri. Saya akan berlatih. Saya belum menyelesaikan kelas pagi saya. Anda membawa sayuran ke halaman belakang dan memberikannya kepada Nyonya Li. Li Feifan menyerahkan sayuran itu kepada Stephen Lin. Stephen Lin mengangguk, lalu berjalan ke halaman belakang. Ketika dia datang ke halaman belakang, Stephen Lin melihat sekilas Suking. Suking sedang duduk di bawah pohon dengan leher bengkok, memegang handuk setengah tenun di tangannya dan sedang menenun. Matahari menyinari tubuh Suking, membuat Suking bersinar. Mendengar langkah kaki, Suking menatap Stephen Lin. Yezi kecil, apakah kamu mengantarkan makanan hari ini? Suking bertanya sambil tersenyum. Bab 1424. Ya, Stephen Lin mengangguk dengan bingung. Adegan tadi benar-benar mengejutkannya sedikit. Dia bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia telah melihat banyak wanita cantik yang tiada taraf, tetapi tidak ada yang seperti Suking. Su Bing benar-benar memiliki cara untuk menemukan seorang istri. Stephen Lin cukup emosional. Xiao Lizi akhirnya menemukan seseorang yang bisa dikirim, dan dia berhasil melewatinya. Bawa barang-barangnya ke sini. Kita akan makan malam tepat waktu pada pukul 12, kata Suking. Ya, kata Stephen Lin, dan meletakkan piring di atas meja di sebelah Suking. Saat Stephen Lin hendak pergi, Suking menghentikannya. Tunggu sebentar, berdiri di sana dan jangan bergerak, kata Suking. Stephen Lin berdiri diam dan menatap Suking dengan curiga. Suking berdiri dan melilitkan syal di leher Stephen Lin. Stephen Lin samar-samar bisa mencium bau samar jamu Cina, baunya tidak sedap, bahkan bisa dikatakan harum, tapi jelas bukan bau parfum. Stephen Lin sedikit mengernyit, hampir. Suking mundur setengah langkah, menatap Stephen Lin dan mengangguk, ini sangat cocok untuk kalian anak muda. Anak muda, bukankah kalian menenun ini untuk guru? Stephen Lin bertanya. Dia sudah punya, dan itu untuk kakak perempuanmu. Suking berkata sambil tersenyum. Kakak senior. Ini adalah pertama kalinya Stephen Lin mendengar kata kakak senior, dan Li Feifan tidak pernah menyebutkannya sebelumnya. Ya, ini Putri Lao Su dan aku, yang seumuran denganmu tahun ini, kata Suking. Kakak senior, bukankah dia tinggal di sasana seni bela diri? Mengapa kamu tidak melihatnya hari ini?
Tanya Stephen Lin. Dia bekerja di luar dan jarang kembali. Kita harus bertemu setelah beberapa saat. Tidak apa-apa, cari Xiaoli, kata Suking, mengambil shawl dari leher Stephen Lin. Oke, Stephen Lin mengangguk, berbalik dan berjalan keluar dari halaman belakang. Melihat punggung Stephen Lin, Suking sedikit tersenyum dan berkata, dia orang yang menarik. Di sisi lain, Stephen Lin berjalan keluar dari halaman belakang dan langsung pergi ke tempat latihan seni bela diri. Li Feifan telanjang, dan terus memasukkan tangannya ke dalam panci besi di depannya. Ada api di bawah panci besi, dan ada panci berisi air mendidih di dalamnya. Stephen Lin menemukan tempat duduk dan duduk, menonton dengan tenang. Setelah sekian lama, Li Feifan menghentikan gerakannya, mengangkat tangannya tinggi-tinggi, dan menghela napas panjang. Tangannya sangat merah saat ini, sepertinya sudah matang. Kakak Li, jangan bilang kamu sedang berlatih Broken Water Palm. Stephen Lin bertanya. Tentu saja. Li Feifan mengangguk, berjalan ke sisi Stephen Lin dan meraih tangan Stephen Lin. Gelombang antusiasme mengalir ke tangan Stephen Lin. Apakah panas? Li Feifan bertanya dengan bercanda. Tidak apa-apa. Stephen Lin tidak menunjukkan ekspresi apapun, hanya mengangguk. Li Feifan tertegun sejenak. Suhu tangannya cukup tinggi. Saat pertama kali memasuki pintu, kakak laki-lakinya akan memegang tangannya seperti ini, yang membuatnya merasakan cinta yang membara dari kakak laki-lakinya. Sekarang aku masih memiliki ketakutan yang tersisa, tetapi saya tidak menyangka bahwa ketika dia menggunakannya pada Stephen Lin tidak akan merasakannya sama sekali. Tidak mungkin. Li Feifan mengerutkan kening dan berusaha sedikit lebih keras, tetapi ekspresi Stephen Lin tetap tidak berubah. Ada apa? Stephen Lin bertanya. Apakah kamu tidak merasa panas? Li Feifan bertanya. Tidak apa-apa, saya memiliki kulit kasar dan daging tebal, yang lebih tahan terhadap panas, kata Stephen Lin. Jadi begitu, maka tanganmu benar-benar cocok untuk telapak air pecah kita. Li Feifan berkata dengan heran. Duan Sui Palem, apakah kamu baru saja memasukkan tanganmu ke dalam air? Tanya Stephen Lin. Ya dan tidak, kamu akan mengerti ketika kamu benar-benar mulai berlatih, dan tidak ada gunanya bagiku untuk berbicara terlalu banyak sekarang, kata Li Feifan. Oh, ngomong-ngomong, kakak Li, bukankah kamu mengatakan bahwa Tuan dan kamu adalah satu-satunya di sekte kita? Mengapa saya mendengar dari istri saya hari ini bahwa ada seorang kakak perempuan? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Hush. Li Feifan dengan cepat menutupi mulut Stephen Lin, dan berkata dengan gugup, jangan bicara tentang kakak senior di sekte kita mulai sekarang, itu kata terlarang. Kata-kata terlarang. Stephen Lin menatap Li Feifan dengan heran. Putri sendiri ini adalah kata terlarang di sekte saya, apa yang terjadi? Singkatnya, kakak perempuanmu tidak memiliki hubungan yang baik dengan tuan kami. Dia belum tinggal di sini dan belum terdaftar, jadi dia tidak dapat dianggap sebagai anggota sekte kami, sama seperti istriku. Kata Li Feifan. Mengapa hubungannya buruk? Stephen Lin bertanya dengan rasa ingin tahu. Jangan terlalu banyak bertanya tentang itu. Itu hanya hubungan yang buruk. Aku akan memberitahumu nanti ketika aku tidak bisa tidur dan mengobrol di malam hari. Kata Li Feifan. Meskipun sekte kami tidak besar, kami memiliki banyak rahasia. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Pertama ada nyonya yang sangat berbakat, lalu ada kakak perempuan yang memiliki hubungan buruk dengan tuannya, dan kemudian ada semua murid yang membelot sekte kecil ini memang punya banyak cerita. Stephen Lin awalnya bergabung dengan Duan Suiliu hanya karena dia tidak senang dengan Miu Wu. Ngomong-ngomong, dia juga memikirkan apakah dia bisa menggunakan Duo Shuiliu untuk mengetahui kisah di dalam beberapa jus buah. Sekarang Duo Shuiliu sendiri telah membangkitkan minatnya. Dia sangat ingin pelajari lebih lanjut tentang itu. Sekte keras kepala ini masih bertahan di jalan budaya Wushu. Bab 1425. Waktu makan malam akan segera tiba. Stephen Lin datang ke halaman belakang bersama Li Feifan. Ada meja di tengah halaman belakang, dan beberapa piring sudah diletakkan di atas meja. Pergi dan cuci tanganmu. Suking keluar dari dapur dengan semangkuk sup dan berkata sambil tersenyum. Stephen Lin dan Li Feifan pergi untuk mencuci tangan bersama, lalu kembali ke meja. Saat Stephen Lin hendak duduk, Li Feifan menahannya.
Meskipun kamu bukan pemula, beberapa aturan tetap diikuti. Kita hanya bisa duduk ketika tuan dan istri duduk saat makan malam. Kursi di sebelah tuan harus diurutkan sesuai statusnya. Kakak senior duduk di sebelah tuan, dan kakak laki-laki kedua duduk di sebelah istri. Kemudian kita akan berbaris secara bergiliran. Tentu saja, hanya ada beberapa dari kita di sekte kita sekarang, jadi saya akan duduk di sebelah guru sebentar, dan Anda akan duduk di sebelah istri tuan. Jangan terlalu dekat. 4 orang bisa duduk di 4 sudut. Selain itu, saat makan, tuan Anda harus menggerakkan sumpit untuk memindahkan sumpit. Anda harus makan nasi sebanyak yang Anda mau. Kamu tidak bisa memasukkan sumpit ke dalam nasi. Kamu tidak bisa menggunakan sumpit untuk membalikkan piring. Li Feifan berbicara dengan Stephen Lin tentang aturan meja makan. Yah, aku mengerti. Stephen Lin mengangguk. Aturan ini sebenarnya tidak unik untuk Duan Sui Liu. Tata krama Longguo termasuk ini, jadi dia masih bisa menerimanya. Tidak lama kemudian, Su Bing dengan tunik Cina keluar dari sebuah ruangan tidak jauh dari situ. Ketika Su Bing berjalan ke meja, dia tidak langsung duduk, tetapi menunggu Su Qing duduk sebelum dia duduk. Setelah itu, Stephen Lin dan Li Feifan juga duduk. Ye Wen, kamu belum benar-benar melakukan upacara magang, jadi jangan terlalu terkekang. Coba keahlian istrimu, hari ini karena kamu, istrimu secara khusus memasak beberapa hidangan lagi, meskipun itu bukan makanan lezat, tetapi mereka enak. Kamu harus bisa terbiasa dengan rasa rumahan, kata Su Bing. Ya, Stephen Lin mengangguk, mengambil sumpit dan mulai makan begitu saja. Seperti yang dikatakan Li Feifan, makanan Su Qing benar-benar enak, lebih enak daripada banyak koki hotel bintang yang dimakan Stephen Lin. Sambil makan, Su Bing berkata, Ip Man, aku baru saja pergi melihat almanak. Besok adalah waktu yang baik, jadi aku mengatur upacara magang untuk besok. Bagaimana menurutmu? Mendengar kata-kata Su Bing, Li Feifan terkejut, dia melirik Su Bing. Dalam kesannya, guru yang agung itu tidak pernah berbicara dengan para pemula dengan nada berdiskusi. Apa yang terjadi di sini? Oke, saya tidak masalah. Karena upacara magang besok, saya akan pergi dan menarik uangnya besok, kata Stephen Lin. Su Bing mengangguk. Kakak Ye, aku akan mengambilnya bersamamu besok. Aku sudah lama tidak melihat $100.000, kata Li Feifan sambil tersenyum. 100.000? 100.000 apa? Stephen Lin bertanya dengan cemberut. Mendengar kata-kata Stephen Lin, Li Feifan tertegun sejenak, lalu bertanya, bukankah aku sudah memberitahumu bahwa biaya kuliahnya 100.000 yuan? Bukankah itu 300.000? Kata Stephen Lin. Belajar selama 3 tahun sekaligus. Mata Li Feifan dan Su Bing berbinar pada saat bersamaan. Ya, Stephen Lin mengangguk. Ip Man, kamu harus memikirkannya. Seni bela diri bukan tentang makan dan tidur. Terutama untuk telapak airku yang patah, sangat sulit untuk berlatih. Ada sangat sedikit orang yang bisa bertahan selama setahun. Kenapa tidak Anda membayarnya untuk 1 tahun dulu, dan setelah 1 tahun Anda berpikir ya, terus belajar? Kata Su Bing dengan serius. Tidak perlu, sejujurnya, saya dulu berolahraga di gym sendiri, aerobik dan anaerobik, dan saya banyak berlatih. Saya pikir saya cukup pandai menahan kesulitan. Stephen Lin berkata sambil tersenyum. Tuan, karena Ye Wen baik-baik saja dengannya, maka tidak apa-apa. Li Feifan berkata dengan tergesa-gesa. Su Bing menggelengkan kepalanya dan berkata, Fan Fei, Ip Man adalah orang luar dan tidak tahu kesulitan seni bela diri. Uang itu harus dibayarkan setiap tahun. Hei, Tuan. Petik 2. Li Feifei merasa tidak berdaya. Ip Man, kamu bisa menarik 100.000 yuan besok. Setelah belajar selama setahun, jika kamu ingin belajar lagi, bayar uangnya lagi, kata Su Bing. Tidak apa-apa. Stephen Lin mengangguk. Bab 1426. Yezi kecil harus terus berjalan. Begitu kamu mencapai tingkat latihan yang hebat, kamu tidak akan memiliki masalah dengan tanganmu, kata Su Qing sambil tersenyum. Baiklah. Aku akan bekerja keras, Stephen Lin berkata dengan serius. Fan Fei, ingatlah untuk merawat Ye Wen dengan baik beberapa hari ini. Su Bing dengan serius mendesak. Tuan, jangan khawatir,
Aku pasti akan menjaga Ye Wen di setiap langkah beberapa hari ini, kata Li Feifan. Itu bagus. Su Bing mengangguk puas. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba datang dari samping. Apakah kamu semua makan? Mengikuti suara itu, beberapa orang berjalan ke halaman belakang. Li Chen, ini halaman belakangku tanpa aliran air. Kamu masuk tanpa pemberitahuan. Apakah kamu tidak takut aku akan mengadu ke asosiasi Wushu? Su Bing berdiri dan berkata dengan wajah gelap. Li Chen. Ketika Stephen Lin mendengar nama itu, dia melihat ke arah sekelompok orang. Pemimpinnya adalah pria yang kuat dengan tinggi lebih dari 1,8 meter, dengan kulit gelap dan wajah berkarakter Cina. Tak perlu dikatakan, orang ini pasti banteng hitam besar Li Chen. Su Bing, aku mendengar dari muridku Niu Wu bahwa kamu memukulinya ketika dia datang mengunjungimu hari ini. Apakah ada hal seperti itu? Kata Li Chen dengan wajah dingin. Muridmu masuk tanpa izin di sasana seni bela diri Duan Suiliu dan mengancam murid-muridku, bukankah seharusnya kamu memukuliku? Su Bing bertanya secara retoris. Benarkah? Li Chen sedikit mengernyit, menatap Niu Wu yang berdiri di sampingnya dan berkata, Niu Wu, apakah kamu mengancam murid mereka? Ya, Niu Wu mengangguk. Reaksi Niu Wu membuat Su Bing tertegun sejenak. Awalnya dia mengira Niu Wu akan berusaha sekuat tenaga untuk menyangkalnya, namun dia tidak menyangka akan mengakuinya secara langsung. Kamu dengar aku, Li Chen, aku tidak mengajarinya dengan sia-sia, kata Su Bing. Jadi begitu. Li Chen tiba-tiba menyadari dan mengangguk, lalu menatap Su Bing dan berkata, tapi... Jadi apa? Apa maksudmu? Tanda tanya petik 2. Su Bing bertanya dengan dingin. Kamu akan diusir dari Jalan Wenhua dalam beberapa hari setelah aliran air terputus. Tempat ini akan segera menjadi milik Running for the Bulls Hall kami. Orang-orang di Running for the Bulls Hall kami dapat masuk jika mereka ingin masuk dan keluar jika mereka ingin keluar. Apa yang bisa kamu lakukan? Li Chen bertanya dengan arogan. Li Chen, semua orang adalah anggota dunia seni bela diri. Jadi mengapa menekan begitu keras? Kata Su Bing. Su Bing, kami memberi Anda kesempatan, yang membuat Anda keras kepala seperti sekte lain yang diusir. Awalnya Anda termasuk di antara 5 sekte teratas di Jalan Wenhua ini, jika Anda bersedia membuat bisnis jus, maka Anda masih bisa menjadi di garis depan sekarang. Meskipun itu adalah Running Bull Hall kami, Anda hanya dapat melihat ke atas, tetapi sayang sekali Anda memotong masa depan Anda sendiri, dan Anda tidak dapat menyalahkan orang lain. Air, bagaimana saya akan memotong Anda sekarang? Air ada di bawah kaki Anda, Su Bing, saya tidak akan bertarung secara pribadi dengan Anda, jika Anda memiliki keberanian, kami berdua akan bersaing. Di atas panggung dalam pertemuan seni bela diri 3 hari kemudian, jika kamu memenangkanku, maka aku tidak akan menginjak airmu yang rusak lagi di sisi lain. Jika kamu kalah, maka kamu harus berlutut dan meminta maaf kepada muridku tercinta. Li Chen menunjuk ke Niu Wu di sebelahnya. Tuan Li, Anda harus memaafkan orang lain. Kami telah mengundurkan diri dari berbagai kegiatan evaluasi di Jalan Wenhua dan tidak berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari. Kompetisi seni bela diri juga merupakan kompetisi seni bela diri Anda. Tidak ada hubungannya dengan kami, jadi hentikan menjadi agresif. Itu hilang, kata Su Qing dengan kosong di samping. Kompetisi seni bela diri adalah acara akbar. Ini diadakan seminggu sekali. Setiap orang menggunakan seni bela diri untuk berteman, belajar satu sama lain, dan membuat kemajuan bersama. Karena Anda adalah sekte di jalan ini, bagaimana Anda bisa mengatakan bahwa konferensi seni bela diri tidak ada hubungannya dengan Anda? Atau, Anda sama sekali tidak menganggap diri Anda sebagai orang dari jalan ini? Jika demikian, maka kita tidak harus bersaing. Li Chen berkata dengan nada senyum. Apakah orang-orang di jalan ini adalah orang-orang terserah padamu? Apapun yang terjadi, aku tidak akan bersaing denganmu, kata Su Bing.
Sayang sekali. Aku tidak berharap Su Bing, yang tak terkalahkan di Duan Sui saat itu, menjadi kura-kura menyusut sekarang. Hei, Li Chen menghela nafas saat dia berjalan ke meja makan. Dia melihat ke bawah pada barang-barang di meja makan, dengan bercanda dia tersenyum dan berkata, cek cek cek, telur orak-arik dengan tomat, terong rebus, babi goreng dengan paprika hijau. Su Bing, saya tidak bermaksud Anda. Setelah akhirnya magang, apakah Anda mengundangnya untuk makan hal-hal ini? Tidak ada hidangan keras apa, apakah itu per uang? Saya mendengar bahwa bank telah mendaftarkan Anda sebagai pelaksana yang tidak jujur. Bagaimana? Haruskah saya meminjamkan uang dan membayar kembali uang yang terhutang kepada Anda pertama, dari pelaksana yang tidak jujur? Mari kita bicarakan dalam daftar, agar tidak mempengaruhi citra kita orang-orang seni bela diri. Li Chen berkata sambil tersenyum. Li Chen, tolong tinggalkan aula seni bela diri kami, kata Su Qing dengan wajah dingin. Su Qing, kamu masih terlihat lebih baik ketika kamu tersenyum. Hei, aku benar-benar tidak mengerti. Ada begitu banyak orang yang mengejarmu saat itu, mengapa kamu memilih Su Bing? Lihatlah betapa sulitnya kamu sekarang. Jika kamu punya pikiran, selamat datang di sasana seni bela diri kami. Sasana bela diri kami kekurangan juru masak, dengan keterampilan memasak Anda, masih mungkin menjadi juru masak di sana. Haha, Li Chen tertawa sambil berbicara. Apakah kamu tidak takut aku akan menambahkan racun tikus ke makanan? Su Qing bertanya. Aku tidak takut, seperti kata pepatah, jika kamu mati di bawah bunga peoni, kamu akan menjadi hantu. Sebelum Li Chen selesai berbicara, dia tiba-tiba merasakan aliran energi. Dia memiringkan kepalanya, dan sebuah mangkuk terbang menjauh dari wajahnya, melewati. Li Chen menoleh dan melihat Stephen Lin yang terus melempar mangkuk. Li Chen mengerutkan kening, dan berjalan menuju Stephen Lin dan berkata, "Nak, apakah kamu mencari kematian? Jangan terlalu gila, atau kamu akan membawa bencana pada dirimu sendiri," kata Stephen Lin. "Hanya kamu, apakah kamu memenuhi syarat untuk membawa bencana padaku? Karena kamu berani menyerangku hari ini, maka bersiaplah untuk dihancurkan olehku," kata Li Chen dengan niat membunuh. Pada saat ini, Su Bing yang berdiri di sebelah Stephen Lin berdiri di depan Stephen Lin pada saat yang sama. Li Feifan juga berjalan di depan Stephen Lin, menghalangi Stephen Lin di belakangnya. Niat tertentu untuk memenangkan kejuaraan. Bab 1427. Li Chen, apakah kamu serius dengan apa yang baru saja kamu katakan? Jika aku menang, kamu tidak akan pernah masuk ke sasana seni bela diri Duo Shuiliu lagi, tanya Su Bing. Li Chen menghentikan langkahnya dan berkata, tentu saja, saya juga kepala aula pertama, jadi apa yang saya katakan secara alami benar. Petik 2. Suamiku, jangan impulsif, kata Su Qing. Tidak apa-apa. Su Bing menggelengkan kepalanya, memandang Li Chen dan berkata, karena itu masalahnya, maka masalah ini diselesaikan. Sabtu malam ini, lapangan kompetisi Hongye, kamu dan aku akan bersaing. Tanda seru petik 2. Sangat bagus, maka saya akan memberitahu beberapa seniman bela diri untuk menyaksikan di tempat, kata Li Chen. Bisakah kamu meninggalkan sasana seni bela diri kita sekarang? Tanya Su Bing. Tentu saja. Li Chen mengangguk, lalu menatap Stephen Lin dan berkata, kamu harus berterima kasih, Tuan, jika tidak, kamu tidak akan pernah pergi dari sini utuh hari ini. Setelah berbicara, Li Chen membawa muridnya mereka meninggalkan aula seni bela diri bersama. Oke, duduk dan lanjutkan makan, kata Su Qing sambil tersenyum, seolah apa yang baru saja terjadi tidak terjadi. Semua orang duduk di meja lagi. Stephen Lin melirik Su Bing dan Su Qing. Ekspresi keduanya sangat tenang, seolah ini bukan pertama kalinya terjadi. Tidak butuh waktu lama makanan di atas meja habis. Stephen Lin dan Li Fanfan membersihkan meja makan bersama, lalu mencuci semua piring. Setelah menyelesaikan semua ini,
Stephen Lin dan Li Feifan kembali ke asrama bersama, keduanya duduk di balkon, dan salah satu dari mereka menyalakan rokok. Caramu melempar mangkuk barusan cukup keren, tapi kamu hampir mati, tahukah kamu? Kata Li Feifan. Ada apa? Mungkinkah Li Chen berani membunuhku? Stephen Lin berkata dengan nada menghina. Tentu saja dia berani. Jangan berpikir bahwa Li Chen hanyalah pemilik Running Bull Gym. Kakaknya juga presiden Asosiasi Seni Bela Diri Kota Sanfou dan satu-satunya pejuang di seluruh provinsi Guangdong. Bahkan jika dia membunuh kamu, saudaranya juga punya cara untuk menyelesaikan masalah ini. Kata Li Feifan. Sangat mengagumkan. Atau perang suci? Stephen Lin bertanya dengan ngeri. Anda tahu, hanya ada 100 orang suci perang di dunia, dan sekitar sepertiga dari seluruh kerajaan naga, yaitu sekitar 30. Tentu saja, jika tidak, apakah menurutmu temperamen Tuan benar-benar baik? Istrinya telah dihina oleh orang lain, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Bukankah itu karena saudara laki-laki Li Chen? Jika Tuan dan istrinya menyerang bersama, maka Li Chen harus dihina. Ini adalah kerusakan, tetapi Anda tidak dapat bergerak. Jika Anda memukul Li Chen, saudaranya akan keluar, dan masalah ini akan sulit untuk ditangani. Kata Li Feifan. Bahkan jika itu adalah santo perang, tidak mungkin menutupi langit dengan satu tangan, kan? Bukankah masih ada klan naga? Bukankah klan naga selalu memantau para prajurit ini? Tanya Stephen Lin. Saudaraku, Li Chen, berasal dari klan naga. Dia adalah pegawai khusus klan naga di Provinsi Guangdong dan menikmati keuntungan sebagai pejabat tingkat 2. Bahkan pejabat klan naga di Provinsi Guangdong harus bersikap sopan ketika mereka melihatnya, kata Li Feifan. Begitu, Stephen Lin mengangguk dengan sadar. Hei, sejujurnya, kamu sedikit impulsif barusan. Untuk melindungimu, Tuan hanya bisa setuju untuk bertarung dengan Li Chen, tapi peluang memenangkan yang satu ini tidak tinggi. Li Feifan menghela nafas. Tuan, tidak bisa mengalahkan Li Chen. Stephen Lin bertanya. Tuan benar-benar mampu bertarung setengah tahun yang lalu, tetapi dalam setengah tahun terakhir atau lebih, kekuatan Li Chen telah meningkat pesat dan dia telah menjadi dewa perang. Guru hanyalah raja bela diri peringkat 8, dan di sana masih ada sedikit celah antara dia dan God of War. Kata Li Feifan. Raja bela diri peringkat 8. Itu sangat kuat, kata Stephen Lin. Ya, sebelum jus buah muncul, guru adalah karakter yang tidak ada yang berani memprovokasi di jalan ini, tapi sekarang. Semua orang menggunakan jus untuk memperkuat diri mereka sendiri, tetapi guru berada pada posisi yang kurang menguntungkan, tetapi telapak pemotong air kita luar biasa. Destruktif, Tuan kesenjangan dengan lawan tidak terlalu besar, dan seharusnya bisa bermain satu putaran penuh. Satu putaran hanya membutuhkan waktu 3 menit, dan jika Anda tidak terkalahkan selama 3 menit, itu dianggap seri. Kata Li Feifan. Itu karena aku impulsif, kata Stephen Lin. Tapi itu tidak masalah. Guru dan Li Chen cepat atau lambat akan bertempur. Hanya saja waktu untuk pertempuran ini telah dimajukan. Sore hari, kamu pergi bersamaku untuk merekrut siswa. Kita sudah memiliki 4 orang, dan satu lagi cukup untuk jumlah orang, kata Li luar biasa. Oke, tidak masalah. Stephen Lin mengangguk. Pada saat yang sama, di ruangan tertentu di aula seni bela diri. Su Bing berdiri di depan hotpot, dan terus memasukkan tangannya ke dalam hotpot lalu menariknya keluar. Ada juga sepanci air mendidih di dalam panci panas, dan air mendidih terus mendidih. Bab 1428. Setelah sekian lama, Su Bing berhenti bergerak. Dia menatap tangannya dengan gembira di wajahnya. Su Qing, yang berdiri di samping, datang dan meraih tangan Su Bing. Hanya hangat, water cutting palem Anda telah membaik lagi, kata Su Qing. Setelah keluar masuk air panas lebih dari 1000 kali, suhu tangan tidak lebih dari 50 derajat, yang berarti telapak air patah sudah dikuasai.
Saya telah berlatih selama bertahun-tahun, dan akhirnya, aku telah menguasai telapak air patah. Aku pasti akan bertarung melawan Li Chen pada hari Sabtu. Buang napas bau agar air kita terputus. Su Bing berkata dengan gigi terkatup. Jika bukan karena penyakit lamaku, kamu tidak perlu bekerja terlalu keras. Kata Su Qing. Ini adalah tanggung jawab saya sebagai kepala Guas Huiliu. Bahkan jika Anda dalam keadaan sehat, masalah ini hanya dapat saya tangani, kata Su Bing dengan suara yang dalam. Sekarang kita berempat tanpa air. Suamiku, aku ingin memanggil putriku kembali. Jika dia ditambahkan, kita akan memiliki 5 orang, kata Su Qing. Tidak, masih ada 1 minggu tersisa bagi Fei Fei untuk merekrut lagi. Aku tidak percaya kita tidak bisa merekrut 1 orang pun minggu ini. Kata Su Bing. Kamu bilang kami hanya 1 anak perempuan, mengapa kamu ingin melakukan ini? Su Qing menggelengkan kepalanya. Kinger, aku bisa mengikuti petunjukmu dalam segala hal, tapi bukan masalah ini. Su Bing menggelengkan kepalanya. Oke. Su Qing menghela nafas dan tidak mengatakan apa-apa. Ip Man yang baru direkrut kali ini memiliki keberanian dan karakter yang cukup baik. Fei Fei mengatakan bahwa hasil pemeriksaan fisik adalah nilai sempurna. Jika dia bisa tetap di sekolah kita dan rajin berlatih di masa depan, kita mungkin masih memiliki kesempatan untuk bangkit, kata Su Bing. Anak itu terlihat baik bagiku. Meskipun dia belum mulai, dia sudah tahu bahwa dia bisa membelaku sebagai istri guru yang dianggap berbakti, kata Su Qing sambil tersenyum. Jika aku tidak terlalu lemah, aku tidak akan bersalah padamu, kata Su Bing meminta maaf. 1 keluarga, jangan bicara tentang 2 keluarga. Aku akan minum obat. Kamu harus istirahat sebentar, kata Su Qing. Bagus, bagus. Su Bing mengangguk. Dalam sekejap mata, waktu menunjukkan pukul 2.30 sore. Li Feifan mengajak Stephen Lin keluar untuk terus menerima magang. Menurut peraturan, mereka masih punya waktu 1 minggu untuk menerima magang. Jika mereka menerima 1 orang dalam minggu ini, mereka bisa menjadi 5 orang dan lulus evaluasi asosiasi seni bela diri. Setelah lulus evaluasi asosiasi seni bela diri, Gus Huiliu masih dapat mempertahankan wilayah mereka saat ini. Ini adalah hal yang sangat penting bagi Duan Suiliu, jadi meskipun Stephen Lin baru saja mulai, Li Feifan membawanya untuk merekrut magang bersama, yang disebut banyak peluang untuk banyak orang. Mengapa Anda tidak menghabiskan uang untuk mempekerjakan beberapa orang? Stephen Lin bertanya. Tepat setelah mengajukan pertanyaan ini, Stephen Lin merasa bahwa dia telah mengajukan pertanyaan bodoh. Li Chenke sebelumnya baru saja mengatakan bahwa Su Bing berutang banyak uang dan terdaftar sebagai pelaksana yang tidak jujur, aneh mempekerjakan seseorang dengan uang. Hei, Li Feifan menghela nafas, dan berkata, Tuan. Aku benar-benar tidak punya banyak uang. Orang-orang, tapi tidak mungkin kekurangan uang secepat ini, kan? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Guru benar-benar kaya di masa lalu. Ada banyak siswa saat itu, tetapi bukankah banyak dari mereka yang pergi nanti? Guru juga orang yang nyata. Awalnya, orang-orang itu melanggar kontrak terlebih dahulu dan uang sekolahnya tidak dapat dikembalikan. Tetapi guru masih mengembalikan semua uang sekolah terutama beberapa murid langsung yang sedang belajar, mereka ingin pergi, dan Tuan tidak meminta sepeser pun dari mereka, dan semua uang dikembalikan, jadi Tuan tidak punya uang sekarang, kata Li Feifan. Semua kembali, Stephen Lin bertanya dengan heran. Ya, guru menahan napas saat itu dan berkata bahwa jika mereka ingin pergi, mereka harus pergi dengan bersih, dan mereka tidak menginginkan 1 sen pun dari mereka. Pikirkanlah, orang-orang itu makan, minum, dan menyebar di sekte kita, jadi mereka tidak mau uang. Ternyata tuannya beruntung dan mengembalikan semua uangnya kepada orang lain. Baru setelah pengembalian dana ini dia mengetahui bahwa uang di rekening tidak cukup untuk dikembalikan, tetapi setelah semua kata-kata itu diucapkan,
sang master harus mencari seseorang untuk meminjam uang dan akhirnya memberikan semua uang itu kepada semua orang. Pada saat itu, sang master mungkin tidak menyangka akan sesulit ini nantinya, dan tidak ada siswa yang bisa menerimanya, jadi dia menemukan seseorang untuk mengambil uang untuk membayar bunga, tetapi setelah beberapa bulan, tidak ada siswa kami yang dapat menerimanya. Saya harus membayar sewa rumah dan berbagai hal ini. Guru berutang lebih banyak uang, dan itu adalah masih belum jelas. Beberapa kreditor menuntut tuannya. Berkat fakta bahwa tuannya adalah seorang praktisi seni bela diri, mereka tidak berani datang ke pintu. Datang untuk menagih hutang, jika tidak, sasana seni bela diri kita mungkin tidak dapat dibuka. Li, kata Fei Fan. Bukankah kamu keluar dan mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang untuk melunasi hutang? Tanya Stephen Lin. Tuan adalah seorang idiot seni bela diri. Dia tidak bisa melakukan apa-apa selain berlatih seni bela diri. Kadang-kadang dia akan bekerja sebagai pengawal, tetapi karena hubungannya yang kuno, bos tidak menyukainya, jadi ada sedikit pekerjaan. Pada dasarnya, dia mendapatkan beberapa biaya hidup setiap bulan, nyonya dengan kata lain. Tuan tidak membiarkannya pergi bekerja, karena takut membuatnya lelah, jadi dia tidak punya banyak penghasilan, kata Li Fei Fan. Bagaimana denganmu? Stephen Lin bertanya. Aku apa? Li Fei Fan bertanya. Bukankah kamu murid langsung? Apakah kamu tidak mendapat dukungan? Tanya Stephen Lin. Aku. Li Fei Fan menggaruk kepalanya dan berkata sambil tersenyum, aku menjual rumah yang ditinggalkan orang tuaku dan memberikan uangnya kepada tuan, tetapi itu masih belum cukup. Rumah yang ditinggalkan orang tuamu. Stephen Lin menatap Li Fei Fan dengan heran. Ya, ketika saya masih sangat muda, keluarga kami pergi makan, dan ayah saya dan seorang seniman bela diri bertengkar karena beberapa hal, dan seniman bela diri itu memukuli orang tua saya sampai mati, dan saya ditinggalkan sendirian dengan ayah saya di rumah. Sebuah rumah yang ditinggalkan oleh ibu saya, dan kemudian saya mengambil uang yang dibayarkan prajurit itu untuk datang ke Duo Shui Liu dan menjadi murid langsung. Saya telah bekerja sangat keras, hanya untuk membunuh prajurit itu dengan tangan saya sendiri suatu hari nanti, tetapi sayang sekali. Li Fei Fan menghela nafas nada, menggelengkan kepalanya, menunjukkan senyum masam. Bab 1429. Prajurit itu membunuh orang tuamu, jadi dia tidak dieksekusi. Stephen Lin bertanya dengan heran. Tidak, saya ingat bahwa orang yang menangani kasus itu mengatakan bahwa ibu saya memprovokasi terlebih dahulu, dan kemudian prajurit itu menembak dengan marah. Tanpa diduga, serangan itu terlalu berat dan membunuh mereka berdua. Pada akhirnya, pengadilan memutuskan bahwa prajurit itu harus membayar sedikit uang kepada keluarga kami, dan kemudian seniman bela diri itu dijatuhi hukuman 3 tahun karena lalai, dan dia keluar lebih dari 10 tahun yang lalu, kata Li Fei Fan. Ini, Stephen Lin tidak tahu harus berkata apa. Bahkan jika orang tua Li Fei Fan memprovokasi dia dan membunuh 2 orang biasa, dia harus dipenjara setidaknya selama 10 atau 20 tahun. Dapat menjelaskan masalah. Apakah orang itu sangat kuat? Kata Stephen Lin. Yah, aku tidak mengetahui hal ini sampai aku dewasa. Orang itu adalah orang yang tidak akan pernah bisa kujangkau dalam hidupku, jadi aku berhenti memikirkan balas dendam sejak dini, karena Tuan mengatakan bahwa bakatku terbatas, apapun yang terjadi bekerja keras, dan akan luar biasa menjadi Raja Wu, kata Li Fei Fan tanpa daya. Apakah bagus untuk menjadi Martial King? Bagi banyak orang, menjadi Raja Wu sudah bisa dikatakan sebagai ketinggian langit, tetapi Li Fei Fan jelas berpikir bahwa ini tidak cukup, artinya, orang yang membunuh orang tua Li Fei Fan pastilah orang yang melampaui Raja Wu. 78 dari 10, dia harus menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Perang. Jika kamu minum jus, kamu masih memiliki kesempatan untuk menjadi Dewa Perang, kata Stephen Lin. Ya, jus buah adalah hal yang ajaib. Bahkan jika bakatmu biasa-biasa saja,
meminumnya akan membuatmu lebih kuat, tapi bukan itu yang aku kejar. Bahkan jika aku tidak bisa membalas dendam dalam hidupku, aku menang. Jangan minum jus buah. Li Feifan menggelengkan kepalanya. Apakah begitu gigih? Berbicara secara logis, Anda seharusnya tidak memiliki hambatan dalam menerima jus, bukan? Tanya Stephen Lin. Tidak ada kendala, tetapi tuannya mengatakan itu tidak baik, jadi saya tidak akan menggunakannya, kata Li Fanfan. Apakah kamu mempercayai tuanmu? Stephen Lin bertanya. Ya. Li Feifan mengangguk dan berkata, bertahun-tahun yang lalu, ketika saya masih sangat muda, orang tua saya tiba-tiba menghilang, dan saya tidak tahu bagaimana hidup. Kerabat dalam keluarga mengatakan mereka akan membantu saya mengelola uang, mengambil hampir semua ganti rugi, dan kemudian mereka berencana untuk menipu rumah tersebut, tetapi pada saat itu saya terlalu muda untuk mengalihkan kepemilikan rumah tersebut, sehingga mereka gagal untuk menipu rumah tersebut. Apa peduli mereka, dan mereka pergi keluar dengan hanya puluhan ribu dolar yang tersisa. Mereka menemukan banyak orang dan ditipu banyak uang. Ketika saya menemukan guru, saya hanya memiliki beberapa ratus dolar yang tersisa di saku saya. Beritahu master bahwa saya ingin berlatih bela diri seni dan ingin balas dendam, jadi tuan menerima saya dan mengajari saya selama lebih dari 10 tahun. Anda pikir luar biasa bahwa saya menjual rumah kepada tuan, tetapi pada kenyataannya, tahun-tahun awal yang tuan berikan kepada saya selama ini itu tidak lagi sebanding dengan sebuah rumah, dan jika tidak ada guru, saya mungkin tidak dapat hidup sampai sekarang. Petik 2. Melihat seperti ini, guru benar-benar orang yang baik, kata Stephen Lin dengan serius. Guru tentu saja orang yang baik. Kalau tidak, bagaimana dia bisa mengembalikan semua uang itu kepada semua orang? Anda tidak tahu. Guru meletakkan meja penuh uang di atas meja pada hari pengembalian uang. Guru suka uang tunai. Murid-muridnya apa yang saya dapatkan saat itu adalah uang tunai, dan murid-murid ini ingin putus sekolah, dan apa yang dia berikan masih berupa uang tunai. Tuan mengatakan bahwa uang adalah raja di dunia ini, seperti berlatih seni bela diri membutuhkan kerja keras. Jika beberapa hal-hal berubah, mereka akan menjadi hambar. Itu sebabnya guru meminta Anda untuk menarik uang tunai besok, itu adalah ritual, kata Li Feifan. Saat itu, mari cari bank untuk menarik uang, kata Stephen Lin. Oke, ngomong-ngomong Xiaoye, kamu belum menceritakan kisahmu padaku, kenapa kamu tiba-tiba ingin datang untuk berlatih seni bela diri? Li Feifan bertanya. Ini hanya kepentingan pribadi. Saya memiliki 2 uang rusak di keluarga saya, dan saya tidak melakukan apa-apa. Saya selalu merasa bahwa hidup tidak boleh tergesa-gesa, jadi saya datang ke kota Sanfo, kampung halaman seni bela diri. Saya ingin belajar banyak keterampilan. Ketika saya kembali, saya akan membiarkan mereka yang memandang rendah saya berpikir saya hanya orang kaya generasi kedua yang hanya menunggu mati terkejut. Stephen Lin berkata dengan sederhana. Ini adalah alasan yang bersahaja, kata Li Feifan sambil tersenyum. Ya, Kakak Li, jika kamu kekurangan uang, kamu bisa menemukanku. Jika kamu tidak punya apa-apa lagi, jika kamu punya uang, kamu tetap tidak membutuhkannya, kata Stephen Lin. Aku tidak kekurangan uang, apakah aku terlihat seperti orang yang kekurangan uang? Li Feifan menggelengkan kepalanya. Kamu hanya punya rumah, dan kamu menjualnya kepada guru untuk membayar kembali uangnya. Uang apa yang kamu punya? Uang untuk mentraktirku makan malam hari ini harus menjadi uang terakhirmu. Stephen Lin bertanya sambil tersenyum. Tidak mungkin, jangan katakan itu, aku kaya. Li Feifei menggelengkan kepalanya dengan canggung. Apakah kamu tidak takut aku tidak mendaftar setelah membayar uang? Tanya Stephen Lin. Yah, itu hal yang sangat kecil untuk mentraktirmu makan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Jika kamu tidak mendaftar, kamu tidak akan mendaftar. Aku hanya akan merekrut orang, kata Li Feifan. Stephen Lin tersenyum dan berkata,
Suatu hari aku akan membalas budi baikmu. Petik 2. Tidak apa-apa, ayo traktir kamu, calon saudara, saat kita pergi makan. Stephen Lin tertawa. Lebih baik makan lebih sedikit di luar. Minyak di luar adalah minyak selokan. Bukankah enak makan makanan yang dimasak oleh istriku di rumah? Li Feifan berkata dengan serius. Ya, ayo cepat rekrut orang, kata Stephen Lin. Itu benar. Li Feifan mengangguk, lalu mengalihkan perhatiannya ke perekrutan. Namun, merekrut orang bukanlah perkara mudah, karena masih sedikit orang yang mau belajar pencak silat saat ini. Setelah akhirnya meninggalkan nomor telepon beberapa peminat, langit sudah gelap. Apakah begitu sulit untuk merekrut orang? Stephen Lin bertanya dengan curiga. Ya, orang yang benar-benar ingin berlatih seni bela diri akan menemukan gym seni bela diri yang cocok untuk mereka dan merekrut orang di jalan. Ini hampir seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Saya telah mencari begitu lama dan hanya menemukan Anda. Li Feifan berkata. Oke. Kalau begitu ayo kita ambil uangnya, kata Stephen Lin. Ya, saya hampir lupa. Bank mana yang Anda miliki? Saya akan membawa Anda ke sana, kata Li Fanfan. ICBC, kata Stephen Lin. Bank Industri. Ada satu di dekat sini, ayo pergi, kata Li Feifan. Mengendarai sepeda bersama, menyeret Stephen Lin ke ICBC terdekat. Bab 1430. Memasuki ICBC, seseorang langsung menyapanya. Apakah ada yang bisa saya lakukan untuk Anda? Anggota staf bertanya sambil tersenyum. Kami ingin menarik uang, 100.000 yuan, kata Li Feifan. Apakah Anda punya janji? Tanya staf. Apakah kamu masih membuat janji? Li Feifan tertegun. Ya, janji temu diperlukan untuk satu penarikan lebih dari 100.000 yuan, Tuan. Kata staf itu. Kalau begitu sudah berakhir, kita tidak punya janji, apa yang harus kita lakukan? Li Feifan bertanya pada Stephen Lin. Tidak apa-apa, kata Stephen Lin, mengeluarkan kartu bank dan menyerahkannya kepada staf. Penarikan, kata Stephen Lin. Kamu bodoh, bukankah kamu bilang kamu tidak punya janji? Kata Li Feifan. Staf di samping melirik kartu bank di tangan Stephen Lin, dan wajahnya sedikit berubah. Tuan, silakan datang ke ruang VIP bersama saya, dan saya akan mengatur untuk membayar Anda segera. Anggota staf dengan hormat mengambil kartu bank Stephen Lin dan berkata, tidak perlu. Siapkan uang tunai 100.000 untuk saya, dan saya akan segera pergi, kata Stephen Lin. Baik Tuan, saya akan mengatur seseorang untuk menanganinya untuk Anda nanti, kata anggota staf, berbalik dan pergi. Ada apa? Kenapa kamu tidak membuat janji lagi? Li Feifan bertanya dengan curiga. Saya adalah nasabah bank, jadi saya tidak perlu membuat janji, kata Stephen Lin sambil tersenyum. Jadi begitu, klien ini akan menghabiskan banyak uang, kan? Li Feifan bertanya. Tidak banyak, cukup hemat 1.800.000. Stephen Lin berkata omong kosong. Itu tidak banyak, itu sudah banyak, oke. Pantas saja kamu bilang kamu tidak butuh uang. Ada 1,8 juta uang tunai di kartu. Itu benar-benar kaya, kata Li Feifan dengan emosi. Pada saat ini, beberapa orang berseragam seni bela diri masuk keluar bank. Ini benar-benar jalan sempit menuju Yuanjia. Yang pertama berkata sambil tersenyum saat melihat Li Feifan. Stephen Lin dan Li Feifan melihat orang itu bersama-sama, dan menemukan bahwa Niu Wu lah yang telah bertemu 2 kali sebelumnya. Benar-benar nasib buruk, kata Li Feifan. Li Feifan, apa yang kamu lakukan di bank? Apakah kamu akan merampok bank untuk membayar kembali tuanmu? Hahaha. Niu Wu tertawa. Mendengar kata-kata Niu Wu, banyak orang menoleh. Penjaga keamanan bank juga tiba-tiba menjadi waspada, menatap Li Feifan dan Stephen Lin untuk diri mereka sendiri. Oh, kamu tahu kentut apa? Kakak Ye dan aku datang untuk menarik uang, 100.000 yuan,
dan kakak Ye akan mulai magang besok dan menjadi murid langsung tuanku. Li Feifan berkata dengan bangga. 100.000 yuan. Miu Wu berkata dengan ekspresi bercanda di wajahnya, murid langsung tuanmu benar-benar murah. 100.000 yuan adalah murid langsung. Ini di aula banteng kami yang sedang berjalan, jadi tidak ada hal seperti itu. 50.000 dolar. Bahkan tidak berpikir untuk menjadi murid pengantar, saya tidak menyangka murid langsung Duan Sui Liu begitu murah. Setelah mengatakan ini, Miu Wu menatap Stephen Lin dan berkata, "Nak, bukankah menyenangkan menyimpan 100.000 dolar untuk menemukan seorang wanita? Anda harus membuangnya. Di sekte sampah seperti Duan Sui Liu, begitu Anda membayar uangnya, Anda tidak akan memiliki biaya pengobatan saat kembali ke rumah sakit." Petik 2. Miu Wu, kamu berani menagih 500.000 juta untuk seorang murid pengantar, bukan karena jusmu. Jika tidak ada hal itu, tidak ada seorang pun di murid tingkat awal Anda di Running Bull Hall akan membelinya seharga 500 yuan. Li Feifan berkata dengan lantang. Jus apa? Itu minuman protein oli. Kamu bodoh, jadi aku tidak akan memberitahumu. Kami di sini untuk menarik uang hari ini. Apakah kamu tahu berapa? 2 juta. Kamu belum pernah melihat sebanyak ini di hidup. Uang tunai. Miu Wu berkata dengan bangga. Kekayaan yang tidak sah, bahkan jika itu 200 juta, itu bukan apa-apa di mataku. Li Feifan berkata dengan jijik. Saat ini, beberapa staf bank mendatangi Stephen Lin. Tuan Ye, tolong masukkan kata sandi kartu bank Anda di mesin, dan kami akan menangani bisnis penarikan untuk Anda. Manajer bank yang berjalan di depan berkata dengan senyum di wajahnya. Manajer Wang, lakukan untukku dulu. Aku ingin menarik uang, 2 juta, kata Niu Wu dengan bangga sambil berkacak pinggang. Menurutnya, karena dia adalah pelanggan utama bank, tidak ada salahnya membiarkan manajer menangani bisnisnya terlebih dahulu. Dia juga dapat menggunakan ini untuk menunjukkan kepada Li Feifan betapa hebatnya dia, yang benar-benar memiliki banyak tujuan. Itu tidak berhasil, tetapi manajer bank di samping berkata, Tuan Liu, tunggu sebentar. Tuan Ye adalah pelanggan kami dan memiliki prioritas. Prioritas mendengar ini, Niu Wu tercengang sesaat, lalu menjadi marah. Terima kasih. Sampai jumpa di bab selanjutnya.